Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Dan judul perikop ini adalah nyanyian pujian Sakaria. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan yang kita barusan baca ini merupakan nyanyian pujian dari Sakaria. Tapi kita bisa melihat bahwa di dalam nyanyian ini terdapat juga nubuatan baik tentang Mesias maupun tentang Yohanes Pembaptis. Ada dua tema besar dari nyanyian ini. Maaf. Yaitu yang pertama dari ayat 68 sampai 75. Dikatakan di sana tentang ini adalah pujian tentang pembebasan oleh Allah yang datang melalui Mesias. Lalu yang kedua adalah pujian kepada Allah karena melibatkan, Sakaria bersyukur kepada Allah karena Allah melibatkan Yohanes Pembaptis di dalam rencana pembebasan yang dilakukan oleh Mesias nanti. Dan kalau kita lihat bahwa dalam ucapan syukur dari Sakaria ini, dia menubuatkan tentang apa yang akan terjadi terhadap anaknya ini, apa yang dilakukan anaknya ini kepada bangsa Israel. Nah saudara, kalau kita lihat di bagian terakhir dari ayat ini dikatakan bahwa ia bertambah besar dan semakin kuat rohnya, sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara dikasihi Tuhan, jika kita melihat dengan seksama bagian ini, maka kita akan melihat bahwa Yohanes menjalani kehidupannya sampai di mana dia belajar untuk taat kepada Tuhan, sampai kemudian dia akan menjalani kehidupannya sebagai seorang nabi Allah di antara Israel. Nah saudara, sama halnya dengan kita, Yohanes memiliki tujuan hidup. Demikian juga saudara dan saya, kita semua memiliki tujuan hidup. Alkitab mengajarkan kita bahwa di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan di sana bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, inilah merupakan tujuan hidup dari kita. Kita adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan menentukan tujuan kenapa Ia menciptakan kita, yaitu untuk melakukan perbuatan baik bagi Tuhan. Dengan demikian saudara, kita harus menjalani kehidupan kita sebagaimana tujuan yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Tuhan menentukan supaya kita bisa berbuat baik, dan itulah yang harus menjadi tujuan kita, melakukan perbuatan baik. Saudara, Kristus datang menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita nantinya masuk surga, tapi lebih daripada itu, Kristus datang menyelamatkan kita untuk memutus kita di tengah-tengah dunia, untuk menggarami dunia dengan cinta kasih ilahi
yang sudah kita terima darinya melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan karena itu, marilah kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, seperti saat seperti yang Yesus lakukan kepada kita, dan seperti yang Yesus lakukan ketika Ia berada di dalam dunia ini sebagai seorang manusia. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada orang-orang di sekeliling saudara yang saat ini sedang membutuhkan bantuan saudara? Jika ada saudara, mari ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemauan dan juga kemampuan untuk membantu orang-orang di sekitar saudara. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan dan kemauan untuk membantu orang-orang di sekitar saudara. Dan sekarang waktunya saudara untuk berbagi kasih kepada mereka. Lakukanlah kebaikan seperti yang Yesus lakukan kepada sesamanya ketika Dia ada di dalam dunia ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu sehingga kami boleh bangun pagi hari ini, boleh dari istirahat malam yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum memulai aktivitas, kami sudah merenungkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa supaya perenungan kami ini menjadi kekuatan bagi jiwa kami, membantu kami mengerti kehidupan ini, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Melalui kisah ini kami belajar bahwa kami memiliki tujuan sama halnya dengan Yohanes memiliki tujuan hidup. Demikian pula kami, ajar kami untuk menghormati tujuan hidup itu dan melakukannya, menghidupinya setiap hari Tuhan, sehingga kehidupan kami di dunia yang Engkau ciptakan ini menjadi bermakna bagi Engkau dan bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.